Warga Jalan Kober Ulu, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur menangkap pelaku penjamretan yang beraksi di lingkungannya. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku. Kedua pelaku pun babak belur hingga harus diamankan ke pos RW agar tidak diamuk warga yang sedang kesal. Meski telah tertangkap basah, namun kedua pria itu mengelak telah melakukan aksi penjamretan. Sebelumnya, kedua pelaku telah menjamret handphone seorang remaja putri yang sedang menelpon di jalan. Korban kemudian berteriak hingga menarik perhatian warga. Pelaku yang panik sempat membuang handphone korban dan berusaha kabur hingga sepeda motornya terjatuh. Kemudian para pelaku mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga. Dapat informasi kalau anak saya dijamret. Udah begitu doang. Setelah saya telusuri ternyata anak saya, istri saya udah di kantor RW gitu. Itu posisi anak bapak lagi main HP di jalan atau? Lagi arah pulang, nerima handphone atau dijamret begitu. Keributan kembali terjadi saat petugas hendak mengevakuasi kedua pelaku ke mobil patroli. Warga pun berusaha untuk memukuli kedua pelaku. Kedua pelaku beserta sepeda motor yang digunakan saat melakukan penjamretan kini diamankan petugas. Kasusnya kemudian ditangani Polsek Jatinegara. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Petugas gabungan di Sub Satpol PP dan polisi kembali melakukan razia juru parkir liar di semua minimarket di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia ini ada juru parkir liar yang bersembunyi dan ada yang berontak saat ditangkap. 13 juru parkir liar yang meresahkan para pengunjung minimarket ini berhasil ditangkap. Memang saya salah apa? Beginilah razia jukir liar yang dilakukan petugas gabungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para juru parkir liar yang menarik tarif parkir liar di minimarket mendadak kaget saat mengetahui adanya tim gabungan yang menangkapnya. Ada yang mencoba memberontak saat digiring petugas ke mobil dinas sosial, dan ada pula yang mencoba bersembunyi di balik tembok minimarket agar tidak diketahui petugas. Namun dengan ketegasan dan kejelian petugas gabungan, semua jukir tersebut dapat ditangkap. Penangkapan juru parkir liar di seluruh minimarket kawasan Pasar Tanah Abang ini dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat yang resah kepada para juru parkir liar yang memaksa meminta uang parkir sehingga perlu ada penindakan. 13 jukir liar berhasil ditangkap dan akan didata serta diberikan surat pernyataan di atas materai agar tidak melakukan kembali parkir liar di seluruh minimarket kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bila di kemudian hari para jukir liar ini kembali melakukan aktivitasnya, mereka akan ditangkap dan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Seorang pelajar SMP meninggal dunia setelah dikeroyok teman-temannya di Kota Batu, Jawa Timur. Polisi sudah mengamankan 5 orang yang diduga merundung korban. Video amatir memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP negeri di Kota Batu, Jawa Timur yang dilakukan oleh 2 teman korban pada Rabu lalu. Korban sempat mengeluhkan sakit di bagian kepala, kemudian dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Jenazah korban tiba di rumah duka di Jalan Bromo, Kota Batu pada Jumat malam. Jenazah tiba usai menjalani serangkaian proses autopsi. Isak tangis mengiringi kepergian korban untuk selamanya. Jenazah korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara polisi sudah mengamankan 5 orang yang diduga melakukan perundungan. Polisi masih memeriksa ke-5 orang tersebut untuk mengetahui motif dan peran masing-masing terduga pelaku. Sementara ada 5 orang anak. Ada yang teman sekolah, ada yang teman bermain. Kerja kelompok, kemudian diajak jalan-jalan ke situ dan ini masih kita dalami terkait dengan permasalahannya apa sehingga terjadi
penganiayaan itu masih kita sedang melakukan pemeriksaan. KP kita hanya menunjukkan tempat, tidak ada barang bukti di sana, terus kemudian kita sudah melakukan penyitaan terhadap handphone yang digunakan untuk merekam itu, tapi saya belum tahu untuk isi rekamannya, terus kemudian baju yang digunakan oleh si korban. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Diduga tak kelihatan, sebuah mobil minibus di Palembang, Sumatera Selatan melindas seorang nenek yang sedang berjalan. Usai kejadian, sopir mobil langsung melarikan diri. Rekaman CCTV di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang ini merekam detik-detik seorang nenek di Palembang, Sumatera Selatan dilindas sebuah mobil minibus. Kejadian berawal dari seorang nenek berjalan di lokasi kejadian, namun tak lama kemudian mobil minibus berwarna hitam yang datang dari arah belakang langsung menabrak dan melindas nenek tersebut. Usai menabrak korban, sopir minibus sempat membawa korban menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, korban diturunkan dan sopir mobil melarikan diri. Akibat kejadian itu, korban bernama Jara mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Sementara itu, anak korban telah membuat laporan ke polisi dan tim Inafis Polrestabes Palembang telah menggelar olah TKP sementara. PP nomor 21 tahun 2024 yang mewajibkan para pekerja untuk mengikuti tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja terus mendapatkan penolakan dari masyarakat maupun pengusaha. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Persoalan TAPERA yang menuai protes keras dijawab santai Presiden sebagai hal yang lumrah terjadi. Presiden mengingatkan masyarakat soal BPJS Kesehatan yang dulu juga sempat diprotes masyarakat, namun pada akhirnya diterima setelah peraturan tersebut berjalan. Menurut orang nomor 1 di Indonesia saat ini, perdebatan soal TAPERA di masyarakat merupakan hal biasa yang akan terlihat manfaatnya saat peraturan tersebut telah berjalan. Pemerintah pun berdalih, saat ini ada kondisi kesenjangan antara banyaknya rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Kita sudah ada program jaminan sosial yang juga mengcover untuk perumahan rakyat gitu. Di sini di mana? Nah, kita melihat bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan itu ada program JHT, Jaminan Hari Tua, yang 30% dananya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan. Dan itu bisa dipakai untuk perumahan. Pertanyaannya, TAPERA ada nggak iuran negara? Nggak ada. Ini sama aja tanggung jawab negara dikasih kepada rakyat, buruh dan pengusaha. Nah, kalau kita mengacu pada program MLT yang bantuan perumahan, dia ada jaminan hari tua, itu nggak kena. Kalau perumahan ya harus perumahan. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi nggak ada tanggung jawab negara, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita ikut program TAPERA sebagai tabungan sosial, apakah saat pensiun atau ter-PHK karena kondisi tertentu, uang yang ditabung itu bisa beli rumah nggak? Kalau nggak bisa beli rumah, ya buat apa ada TAPERA? Rencananya, program TAPERA kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Mengingat banyaknya protes yang dilayangkan masyarakat, akankah peraturan ini tetap berjalan sesuai rencana? Ataukah pemerintah baru Prabowo Gibran meninjau ulang peraturan ini? Ya pemirsa, sebuah momen menarik terjadi usai pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di lapangan Garuda Pertamina di Hulu Rokan, Riau. Momen itu muncul saat Presiden Joko Widodo menyapa dan membuat video vlog bersama para peserta, penari, hingga petugas upacara. Pagi hari ini saya berada di Dumai,
Presiden Joko Widodo kembali membagikan video blog atau vlog tentang kegiatannya di media sosial. 100% dikelola oleh Pertamina. Ini adalah Presiden membagikan momen usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 yang digelar di Rokan Hulu Riau pada Sabtu 1 Juni kemarin. hampir 25% dari produksi yang ada di Indonesia. Ada drum band, ada tarian, semuanya bagus. Terima kasih anak-anak semuanya. Vlog yang diunggah di akun Instagram resmi @jokowi ini memperlihatkan momen saat Presiden yang mengenakan pakaian adat Melayu Teluk Belango menyapa para peserta upacara terlebih dahulu. Katanya dandanya tadi jam 1 malam. Ini ternyata betul. Dengan luas, Presiden Jokowi mengarahkan ponselnya ke barisan anak-anak peserta upacara. Jam 1 malam, jam 1 malam. Ini dandannya jam berapa tadi malam? Jam 3. Jam 3, masa dandan saya tadi hanya 5 menit. Ini yang Putri. Menyapa para penari tradisional yang mengenakan pakaian adat. Pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, saya berada anggota Paskibraka. Ini bersama-sama dengan seluruh anggota Paskibraka. Selamat pagi. Pagi. Semuanya, terima kasih. Tadi pagi dandan jam berapa? Jam 1. Hingga para karyawan Pertamina Blok Rokan yang menjadi peserta upacara. Di tengah derasnya desakan publik atas pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, publik dikejutkan dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina tahun 2016 yang lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap sepenuhnya selama 8 tahun ini masih menyisakan tanda tanya. Kemunculan satu demi satu Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 terus bergulir. Kali ini muncul saksi baru bernama Melmel yang mengaku melihat langsung detik-detik pembunuhan tragis itu. Namun menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Tini RM, Melmel hanya mencari sensasi dan membuat kegaduhan di publik. Baru-baru ini muncul sosok bernama Melmel yang mengaku menyaksikan penyiksaan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Kemunculan Melmel di hadapan publik mengklaim dirinya melihat peristiwa tragis tersebut. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu.
lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Kemunculan Mel-Mel ke publik kini mendapat sorotan dari pihak Peggy Setiawan. Saya mau nyari nih Mel-Mel di mana. Ya, saya minta kepada Mel-Mel, kepada Mel-Mel, kalau memang Anda benar, Anda jangan bikin gaduh ya, jangan bikin sensasi. Kalau memang benar untuk mengungkap kebenaran, ya silakan hubungi saya. Ya. Saksi tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan bertambah 2 orang. Kini total ada 5 saksi meringankan bagi Peggy alias Perong. Setelah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi meringankan lainnya. Kedua nama itu muncul usai 3 rekan kerja Peggy, Suparman, Ibnu, dan Suharsono telah memberikan kesaksiannya kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jumat 31 Mei lalu. Juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan yakin kedua saksi tambahan, Yadi dan Iwan, dapat memperkuat keterangan bahwa Peggy bekerja di Bandung pada saat kejadian. Kuasa hukum Peggy juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penjadwalan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini telah bebas, mengaku didatangi sejumlah anggota polisi di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat sekitar 2 minggu yang lalu. Saka menyatakan anggota polisi itu memperlihatkan foto 3 DPO kepadanya dan menurut Saka Tatal, foto Peggy atau Perong yang ditunjukkan berbeda dengan Peggy yang ditangkap polisi saat ini. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini telah bebas, Saka Tatal, mengaku bahwa dalam 2 minggu terakhir, sejumlah anggota dari Polda Jawa Barat dan Polresta Kota Cirebon mendatangi rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kota Cirebon. Menurut Saka, anggota polisi tersebut meminta Saka mengidentifikasi ketiga DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya telah disebarluaskan polisi. Saka menyatakan, anggota polisi itu memperlihatkan foto ketiga DPO, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani secara jelas. Ia mengaku kaget karena Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki ternyata tidak sama dengan foto Peggy alias Perong yang diperlihatkan polisi kepadanya. Juga sebelumnya juga ada polisi yang ke sini sebelum Ibu Titin yang datang dari Polresta Cirebon sama dari Bandung. Sini menanyakan 3 DPO dan menunjukkan foto-fotonya dan nama-namanya. Saka tuh di situ diperlihatkan di HP polisi. Saka tidak mengenali sama sekali. Dan bahwasannya Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang difoto. Meski telah bebas, Saka tetap membantah terlibat dalam kasus tersebut. Buronan nomor 1 yang paling dicari di Thailand ditangkap di Indonesia setelah menjadi DPO selama 7 bulan. Cowalit Tong Duang ditangkap tim polisi gabungan di sebuah apartemen di wilayah Badung, Bali. Detik-detik penangkapan buronan yang paling dicari di Thailand terekam dalam sebuah video amatir. Tampak sejumlah petugas kepolisian mencokok buron nomor 1 Thailand tersebut. Tim Dithub Interpolri menangkap Cowalit Tong Duang Kamis 30 Mei 2024 di sebuah apartemen di Badung, Bali yang disewanya sebagai tempat tinggal.
Sebelum ditangkap di Bali, Chow Walid terdeteksi sempat tinggal di kota Medan, Sumatera Utara. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan bersatu di Thailand atas nama Chow Walid Tong Duang alias Pang Namode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Chow Walid Tong Duang yang juga memiliki nama samaran Sulaiman sempat berpura-pura bisu ketika ditangkap pihak Polri. Buronan nomor 1 di Thailand ini adalah narapidana kasus pembunuhan yang ditangkap setelah menjadi DPO selama 7 bulan. Viral seorang pria menikah hingga 28 kali. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Sukabumi, Jawa Barat sempat viral beberapa waktu lalu lantaran telah menikah sebanyak 28 kali. Ia kerap menikah, cerai, dan kembali menikah hingga 28 kali karena istri-istrinya yang dinikahi ketika itu kerap berselingkuh. Isep Dadang Rukmana, 55 tahun, warga Kampung Pasir Pulus, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini hidup berdampingan bersama kedua istrinya. Hal ini terlihat saat dirinya merayakan ulang tahun. Kedua istrinya memberikan selamat dengan cara mencium. Video milik pribadi Isep ini kemudian viral di media sosial. Namun, siapa sangka pengusaha asal Sukabumi ini ternyata sudah menikah 28 kali. Dari pernikahan 28 kali itu, hanya 2 pernikahan yang saat ini masih bertahan. Saat ini, Isep tinggal bersama kedua istrinya di rumah yang sama. Namun, istri tuanya sedang berada di Bandung, mengantarkan anaknya pindah kontrakan. Lalu, apa yang membuat Haji Isep menikah hingga 28 kali? Pemain timnas Witan Sulaiman tak dapat mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa naik haji di usia muda. Apalagi ia dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci bersama istri dan juga keluarga besarnya. Tahun 2024 menjadi tahun spesial bagi tim nasional Indonesia. Penampilan mereka baik di Piala Asia maupun Piala Asia U23 terbilang sangat menjanjikan. Salah satu pemain timnas Indonesia yang bermain gemilang adalah Witan Sulaiman. Seakan menyempurnakan awal yang cemerlang, Witan Sulaiman mendapatkan berkah besar, yakni dapat melaksanakan ibadah haji di usia muda bersama keluarga. Witan yang baru berusia 22 tahun berkesempatan menunaikan rukun Islam kelima bersama keluarga besarnya setelah adanya program penggabungan mahram. Sebelumnya, Witan dan keluarganya telah mendaftar haji pada tahun 2012. Witan mengutarakan kebahagiaannya karena bisa berangkat haji bersama istri serta keluarga besarnya. Dia pun mendapatkan dukungan dari pelatih timnas Sintayong. Tidak bisa tuh, soalnya ini beda sama umroh. Mungkin dia pikirnya kayak umroh gitu kan. Terus saya jelaskan kalau umroh kan kita cuma bisa ditunda kapanpun, kapan kita bisa berangkat, Tapi kalau haji ini, kalau untuk di Indonesia lama sekali nunggunya. Dan saya jelaskan semua, alhamdulillah dia mengerti, ya sudah. Jadi ya sudah kalau begitu. Dia kata dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi ya saya langsung izinin dan semoga ibadahnya lancar. Dia seperti itu.
Witan yang pernah bermain di Liga Eropa menemukan hal berbeda dalam ibadah haji. Ini merupakan momen spiritual yang tak terlupakan. Selama di Tanah Suci, Witan dan keluarga selalu menyempatkan diri beribadah di Masjidil Haram setiap waktunya. Laga uji coba Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania berakhir imbang tanpa gol yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu sore. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Ella Purbaya pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Betul bisa fokus meskipun statusnya training saja dan ini adalah persiapan yang sangat penting. Laga uji coba antara tim Garuda, Timnas Indonesia menghadapi tim tamu Tanzania hari ini di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta berakhir dengan skor 0-0 alias imbang tanpa ada gol. Ya, tak ada gol yang tercipta di dua babak pertandingan ini. Laga uji coba Timnas Indonesia menghadapi Tanzania ini merupakan laga pemanasan sebelum Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Irak Kamis 6 Juni dan Filipina Selasa 11 Juni. Sebelumnya jelang pertandingan hari ini, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan bahwa baginya laga Indonesia menghadapi tim tamu Tanzania ini bukanlah soal skor akhir pertandingan. Laga ini menjadi parameter bagi coach STY untuk mengukur kemampuan anak asuhnya, terutama ketahanan bermain selama 90 menit. Kita bisa lihat 탄자니아 팀이 크게 응해줘서 고맙고 내일 경기는 경기 결과보다는 우리 선수들 전체적인 몸 상태, 경기 감각, 유일하게 뛸 수 있는 야커와 경기에서 90분 뛸 수 있는 체력이 어느 정도인지 충분히 중점적으로 보려고 생각합니다. Sementara itu hari ini, Timnas Irak telah tiba di Indonesia. Kedatangan Timnas Irak ini merupakan lanjutan dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis sore, tanggal 6 Juni mendatang. Selanjutnya pada Selasa 11 Juni 2024 nanti, tim Garuda akan menjamu tamunya Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.